Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, kitab Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan sore hari ini kuberikan judul, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi tema khotbah pada hari ini, yaitu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11, firman Allah berkata di sana, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Allah adalah Sang Pencipta waktu. Dia tidak terpengaruh oleh waktu meskipun dia sendiri yang membuat waktu itu. Tapi Allah tidak terikat oleh waktu, ruang dan waktu apapun. Karenanya saya dan saudara lihat ketika dia bangkit dari kematian. Murid-murid ada di rumah, di dalam rumah mereka berkumpul bersekutu, pintu terkunci. Tapi herannya dia bisa tiba-tiba ada di dalam. Kenapa? Karena tubuh Yesus, tubuh Tuhan kita adalah tubuh kemuliaan. Ya. Jadi dia bisa tidak terpengaruh oleh waktu. Dia sendiri yang menciptakan waktu. Tapi perlu diingat bahwa meskipun Tuhan tidak terikat oleh waktu, tetapi Tuhan juga dia menghargai waktu yang sudah ditetapkannya. Dia juga terikat pada apa? Waktu. Waktu di mana? Waktu yang ia sendiri yang menetapkan waktu itu. Misalnya dalam kitab di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya pasal 60 ayatnya yang ke-22, di sana dikatakan yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Jadi Tuhan tidak terikat oleh waktu, tetapi Tuhan menghargai waktu yang ia tetapkan. Kemudian di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 di sana berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pada waktunya. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Pengkhotbah ini, dalam kitab Pengkhotbah kita akan melihat bahwa segala sesuatu terjadi berdasarkan waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat, firman Allah di sana berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi segala sesuatu, firman Allah sudah tetapkan segala sesuatu ada waktu, ada waktunya, saudaraku. Lalu bagaimana saya dan saudara menghargai, atau saya dan saudara, kita semua, sikap kita terhadap waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan? Bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita harus bertindak dengan tepat. Jadi yang pertama, bertindaklah dengan tepat. Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A di sana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk dapat melihat segala sesuatu indah pada waktunya, maka kita harus bertindak tepat di waktu yang tepat. Misalnya di ayatnya yang kedua dari Pengkhotbah pasal 3, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada dua hal yang ditetapkan Allah, dan itu saya dan saudara tidak bisa memilih. Apakah itu? Yang pertama, kelahiran. Kita mau lahir di mana, di rumah sakit mana, kita nanti orang tua kita akan bersalin di situ. Mama yang melahirkan kita siapa namanya, suster yang menangani kelahiran kita siapa namanya, rumah sakit apa namanya yang nanti kita melahirkan. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih dari rahim mana saya harus dilahirkan. Dari ibu siapa saya harus menjadi anaknya. Kita tidak bisa memilih itu.
Lalu yang kedua juga, yang kita tidak bisa memilih adalah kematian. Jadi ada kelahiran dan kematian. Kita mau mati di mana, dengan cara bagaimana kita mati, kita tidak tahu. Semua itu ada dalam ketentuan Tuhan. Apakah ada tanda-tanda yang mengikuti sebelum aku dipanggil pulang? Misalnya seperti ada sakit dulu, misalnya sakit berapa minggu, opname di rumah sakit berapa lama. Kita tidak tahu. Itu kita tidak bisa memilihnya. Kalau kita manusia disuruh memilih, pasti saya dan saudara mau hidup lebih lama. Dan kalau mendekati ajal menjemput, mungkin saya dan saudara akan memilih di waktu-waktu yang paling spesial, di waktu-waktu yang paling khusus. Tetapi sayangnya kita tidak bisa memilih. Jadi kita bertindak dengan tepat. Karenanya bagaimana saya dan saudara bertindak dengan tepat? Kalau saya dan saudara melihat kematian kita indah, saya dan saudara mesti melayani Tuhan. Barulah kita lihat bagaimana surga menanti kita. Karenanya hidup yang ada, kita kan sudah lahir ke dunia ini. Jadi apa tanggung jawab kita? Mari kita melayani, iring Tuhan yang baik-baik punya. Kita melayani dengan baik, iring Tuhan dengan luar biasa. Supaya ketika kita dijemput oleh Tuhan juga, dipanggil pulang oleh Tuhan, wah luar biasa. Ada sorga, tempat yang saya dan saudara tentu sudah menjadi tempat kita. Jadi karena itu melayani Tuhan, supaya kematian kita indah. Seperti Yakub, sebelum meninggal, dia mendoakan anak-anaknya dulu. Dia memberkati anak-anaknya. Lalu dia luruskan badannya, dan dia naik ke atas tempat tidur, dan dia luruskan badan. Indah sekali. Jadi tidak kata sakit dulu. Dia harus bikin repot anak-anak. Antar ke rumah sakit, bolak-balik. Tidak bikin repot orang. Jadi indah sekali. Jadi saya dan saudara, kehidupan yang ada ini kita pakai untuk melayani Tuhan. Tadi saya mendengar cerita dari Ibu Yani dan Ibu Ruth. Wah, ngeri-ngeri semua. Sayang sekali. Ada yang satu anak muda pakai pisau cutter, dia iris perutnya dan tali perut keluar. Ada juga yang mamanya dirawat di ICU rumah sakit, kemudian anaknya di rumah gantung diri. Tidak lama kemudian mamanya juga mati. Jadi saya, kenapa hidup bisa seperti itu? Saya percaya ini orang-orang stres semua itu. Karena beban, tekanan. Saya percaya kita juga punya pergumulan. Tapi kenapa saya dan saudara bertahan sampai hari ini? Semua karena Tuhan. Amen. Siapa bilang kita tidak ada pergumulan? Siapa bilang kita tidak ada problema? Kita sampai hari ini bisa datang cari Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi sampai hari ini kita ada semua karena Tuhan. Yang berikut. Jadi yang pertama, bertindaklah dengan tepat. Yang kedua, belajar taat. Waktu yang ada ini, saya dan saudara mari kita belajar taat kepada Tuhan. Untuk dapat melihat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya, saya dan saudara butuh ketaatan. Di setiap musim kehidupan kita, kita perlu ketaatan. Jadi kita harus belajar taat dan setia kepada Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita ketahui kapan waktunya akan tiba. Untuk itulah dibutuhkan ketaatan setiap saat agar waktu Tuhan datang kita memiliki kesiapan. Misalnya di dalam perjanjian baru, dalam Injil Yohanes pasal 2 adalah peristiwa perkawinan, pernikahan di Kana, di kota Kana. Kehabisan anggur dalam pesta yang luar biasa itu, sungguh memalukan. Tetapi Ibu Yesus berpesan kepada pelayan-pelayan, apa saja yang dikatakan oleh anakku Yesus Kristus itu, kalian dengar ya, kalian taat. Di situ ada 6 tempayan, kata firman Allah. Isi dengan air biasa. Tapi herannya, tiba-tiba berubah menjadi anggur. Kenapa? Karena ketaatan. Jadi Ibu Yesus berpesan kepada pelayan-pelayan, jika dia mau ngomong apa saja, kalian dengar. Jangan melawan, jangan bantah. Jadi di mana ada ketaatan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amen.
Jadi saya dan saudara belajar taat. Misalnya Yusuf dijual ke Mesir. Sayang sekali, mimpi yang indah sekali, katanya dia akan jadi penguasa, akan jadi raja, akan jadi pemimpin. Tapi sayangnya, yang ia terima kenyataannya kasihan, malah ada di penjara. Kalau dia sebagai manusia, dia salahkan Tuhan. Tuhan, apakah ini mimpimu? Masa mimpi yang berasal dari kau kenyataannya seperti ini? Tidakkah aku harus pakai mahkota dan duduk di singgasana? Lalu hasilnya seperti ini kah? Wah, apakah Tuhan gagal? Tapi Yusuf belajar taat saja. Dia tidak pernah ngeluh. Dia jalani kehidupan seperti biasa. Dan ketika tiba waktunya Tuhan mengangkat dia, kita lihat Allah punya waktu yang tepat mengangkat seseorang. Terbukti dia menjadi penguasa di Mesir. Tuhan memakai dia. Kenapa? Karena waktu. Bukan waktu yang singkat yang dia hadapi, yang ia jalani. Kurang lebih hampir 12 tahun. Tetapi itulah dia. Jadi saya dan saudara miliki ketaatan. Ketidaktaatan membuat Allah murka dan menolak saya dan saudara. 1 Samuel 13 ayat 13 misalnya, di sana dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel untuk selam. Dia gagal. Kenapa? Karena tidak taat. Jadi miliki ketaatan. Yang berikut, apalagi jika saya dan saudara ingin melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang pertama, kita bertindak dengan tepat. Yang kedua, saya dan saudara belajar taat. Yang ketiga, tetap bersyukur dalam segala sesuatu. Tetap bersyukur dalam semua keadaan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jika semua indah pada waktunya, maka saya dan saudara bersyukur dari semua musim kehidupan. Tidak ada musim-musim yang buruk yang diciptakan Allah untuk manusia. Semua musim baik. Semua dibuat Allah indah. Dan semua yang bagus untuk saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Misalnya dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Ia berkata kepadanya, jangan menangis. Duka di mana-mana tetap membuat orang hidup pasti terpuruk. Tetapi kita lihat duka bisa berubah menjadi sukacita. Kenapa? Ketika Kristus hadir di dalam hidup kita. Anaknya dipanggil pulang oleh Tuhan, meninggal. Dalam perjalanan diusung, dia sambil mengusung anaknya itu. Dia berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata, jangan menangis. Ada pertolongan, ada sukacita kalau saya dan saudara mengandalkan Tuhan. Jadi tetap bersyukur dari semua keadaan. Apapun itu keadaanmu, semua keadaan baik. Ya, tetap percaya Tuhan tidak salah membentuk kita. Yang terakhir, bagaimana supaya saya dan saudara melihat hari baik itu selalu indah pada waktunya? Percayalah segala sesuatu ada waktunya. Tadi dikatakan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi kita lihat di situ, segala sesuatu ada waktunya. Ulangan 7 ayat 9, kita baca bersama ayat terakhir. Walau kadang kita harus menunggu, tetapi percaya waktu Tuhan itu indah. Ulangan 7 ayat 9, perjanjian lama. Kita baca ayat ini sebagai ayat terakhir. Ulangan 7 ayat 9, 2, 3, mulai. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Segala sesuatu ada waktunya dan Tuhan yang pegang semua itu. Amen. Jadi kita percaya generasi bergenerasi Tuhan memberkati generasi kita. Tadi dikatakan Dia pegang
beribu-ribu keturunan. Jadi kita akan lihat, kita akan dipelihara Tuhan. Mujizat yang kita alami itu dia bergenerasi-generasi. Generasi kita, generasi anak-anak kita, generasi cucu kita, terus begitu. Kenapa? Karena bersama dengan Allah kita selalu dapatkan pertolongan. Jadi percayalah segala sesuatu ada waktunya. Allah terkadang menjawab doa itu tidak cepat dan juga tidak lambat. Tetapi selalu yang terbaik. Selalu tepat pada waktunya. Jadi kadang jawaban Tuhan itu tidak cepat, kadang juga tidak lambat, tapi selalu tepat waktu. Dan itu selalu yang terbaik bagi saya dan saudara. Jadi tetap percaya segala sesuatu ada waktunya, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami menyadari bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Hari ini kami mungkin menangis, tapi kami percaya ada saat di mana juga Tuhan akan hibur kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah luar biasa, waktu-Mu selalu yang terbaik dan tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu, firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami imani, kami percayai, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.